Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Amar di video pembelajaran prakarya kelas 8 semester genap. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya tentang alat penjernih air. Jika kemarin kita belajar tentang teknik dan tujuan alat penjernih air, sekarang kita akan mempelajari tentang penjernih air dari bahan buatan. Silahkan disimak ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan taat dengan protokol kesehatan agar pandemi COVID ini segera berakhir dan kalian bisa masuk sekolah lagi. Amin. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, perlu kiranya kalian tahu kompetensi dasar dari materi hari ini, yaitu yang pertama, memanipulasi sistem penjernih air. Yang kedua, membuat alat penjernih air dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Penjernih air dari bahan buatan. Bahan buatan yang bisa digunakan untuk penyaringan air antara lain: yang pertama, klorin, digunakan untuk membunuh kuman, virus, bakteri yang hidup di dalam air. Yang kedua, pasir aktif, biasanya warnanya hitam dan digunakan untuk menyaring air sumur bor dan sejenisnya. Yang ketiga, resin softener, digunakan untuk menurunkan kadar kapur dalam air. Keempat, resin kation. Resin ini biasa digunakan oleh perusahaan air minum atau PDAM. Yang kelima, pasir zeoloid. Pasir ini berfungsi untuk menyaring air dan menambah kandungan oksigen dalam air. Yang keenam, pasir mangan berwarna merah, digunakan untuk menurunkan zat besi atau logam berat dalam air. Yang ketujuh, pasir silika. Pasir ini untuk menyaring lumpur atau tanah yang biasanya digunakan pada penyaringan tahap awal. Memiliki permukaan yang luas sehingga bisa menyerap kotoran dalam air. Yang kesembilan, tawas dan kaporit, biasanya digunakan untuk menjernihkan air kolam renang. Yang terakhir yaitu polyaluminium chloride, digunakan untuk mengendapkan lumpur dalam air. Teknik pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan. Yang pertama adalah persiapkan bak penampung air kotor yang memadai dan diberi pengaduk kimia. Yang kedua, mempersiapkan bak pengendap dan penampung air bersih. Yang ketiga, menerapkan teknik melubangi, menyambung, memotong yang baik agar alat penjernih tidak bocor. Prosedur pembuatan alat penjernih air. Prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan alat penjernih air dengan menggunakan bahan buatan harus melalui tahapan survei air yang akan dijernihkan sehingga dapat menggunakan bahan kimia yang tepat. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan sangatlah tidak dianjurkan. Perencanaan membuat alat penjernih air dengan bahan buatan. Bahan kimia yang digunakan untuk menjernihkan air tidak berbahaya bagi tubuh kita, asalkan digunakan dengan petunjuk semestinya
sedangkan bahan-bahannya bisa ditemui di sekitar yang ada di lingkungan masyarakat. Kalian bisa lihat pada gambar contoh di samping. Proses pembuatan alat penjernih air. Yang pertama, pasang keran ke drum, lubangi drum dengan cermat agar tidak terjadi rembesan atau bocor. Yang kedua, siapkan kaporit 0,20 gram, batu kapur 2 gram, dan tawas 2 gram. Cairkan masing-masing 1 sendok makan. Yang ketiga, persiapkan bak atau drum air untuk pengendapan. Lalu masukkan kaporit, batu kapur, dan tawas, lalu diaduk selama 5 menit dan didiamkan selama 10 menit. Keempat, setelah itu sumbat dibuka dan alirkan air keruh ke bak penyaringan yang berisi pecahan bata, pasir, kerikil ijuk, dan arang. Yang kelima, air hasil penyaringan ditampung dalam ember atau bak yang bersih dan kemudian dapat dipergunakan. Tapi kalau untuk diminum harus dimasak dulu ya. Demikian materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.